Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, salam sehat untuk kita semua. Tak terasa dalam Minggu Prapaskah ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Dan oleh sebab itu, kami wilayah 5 dan 9 ingin mengundang saudara-saudari sekalian untuk mendalami serta merenungi tema dari pertemuan APP kita yang keempat ini, yaitu contoh-contoh konkret berbela rasa. Dalam ibadat ini akan dipimpin oleh saya sendiri, Petrus Dion Pranoto. Lagu akan dibawakan oleh Agatha Ivoni, doa pembuka oleh Laurentius Narendra, bacaan oleh Norman Jonathan, renungan oleh Romo Christophorus Wahyu Tri Haryadi SYY, serta doa penutup akan dibawakan oleh Riyama Marice. Oleh sebab itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi dan meneguhkan kita semua dalam mempersiapkan wafat dan kebangkitannya, sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman, saudara-saudari semua, marilah kita hening sejenak, mengoreksi diri kita, seraya mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan Mada Bakti nomor 188. Tuhan Yesus Kristus, kami datang karena kami membutuhkan Dikau. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau mengerti kelemahan kami. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kesalahan dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kami bersalah terhadap Dikau dan sesama. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang besar Kau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami berkumpul untuk melanjutkan pendalaman kami akan tema APP kami. Kami hamba-Mu yang lemah ini, mohon bimbingan rahmat-Mu agar dapat belajar dari ajaran-Mu, sehingga kami mampu menemukan nilai-nilai dari tradisi baik di berbagai tempat yang dapat kami terapkan dalam kehidupan bersama, terutama dalam menghadapi pandemi ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mohon ampun kami orang berdosa. Mohon ampun kami orang berdosa. Kasihani
Bacaan dari surat pertama Santo Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang utama, kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Halo, adik-adik yang terkasih, teman-teman remaja Katolik dari Paroki Santo Gregorius Agung dan semua teman-teman remaja yang menyaksikan acara ini, Romo Wahyu Triharyadi mengucapkan God bless you semuanya. APP tema keempat ini jelas-jelas sekali judulnya adalah aneka bentuk bela rasa. Teman-teman semua pasti tahu kan, siapa sih di antara kita yang tidak punya belas kasih? Siapa sih di antara kita yang tidak punya bela rasa? Siapa sih di antara kita yang tidak punya compassion kepada sesama? Semua pasti punya. Karena semua orang itu sama Tuhan ditanam di dalam hatinya belas kasih, sehingga dia bisa berbela rasa kepada sesama. Dia memiliki perhatian, kepedulian, cinta kepada sesama yang berkesusahan. Tuhan tanamkan itu juga di dalam diri teman-teman semuanya. Di paroki kalian ada seorang teman aktivis yang mamanya terkena sakit kanker. Dia sudah parah mamanya dan dia membutuhkan sungguh perhatian dan perawatan khusus dari keluarganya. Karena dia seorang aktivis di gereja, mengingat keadaan ibunya seperti itu, maka dia lama tidak muncul dalam kegiatan menggereja. Setelah kalian semua mendengar kisah tentang ibundanya, apa yang kalian buat waktu itu? Kalian ingat kan? Kalian mulai mengunjungi dia. Ada beberapa teman mengumpulkan uang untuk membantu perawatan ibundanya. Waktu itu Romo diajak oleh teman kalian untuk mengunjungi keluarga itu. Lalu kami bersama-sama bertemu dengan yang terkena sakit itu. Kemudian kami berdoa bersama. Waktu itu Romo tidak bisa beri apa-apa, tapi Romo mengajak keluarga itu dan teman-teman yang hadir untuk berdoa untuk apa yang terbaik bagi keadaan ibu itu. Itu adalah salah satu bentuk bela rasa. Ketika kita melihat penderitaan teman, ketika melihat kesusahan yang dialami oleh teman kita tergerak dan ingin membantu dia. Dan kalian waktu itu mendoakan, mengumpulkan dana, mengunjungi, itu adalah salah satu bentuk bela rasa yang pernah kalian buat. Bener gak? Iya kan? Bener kan? Kasih contoh ke Romo apa yang pernah kalian buat tentang bela rasa. Atau kalian pernah nggak melihat ada serombongan teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang dengan seragam mereka di perempatan lampu merah, kemudian dia bersama yang lain membawa tulisan, "Ayo bantu korban bencana letusan Gunung Sinabung." Lalu mereka setiap mobil berhenti, kendaraan berhenti di lampu merah, mereka membawa kardus dan mengumpulkan uang dari orang-orang yang ada di situ. Kemudian uang-uang itu setelah terkumpul dikirim untuk para korban di Sumatera Utara sana. Nah, itu juga termasuk bentuk bela rasa, ya. Maka bela rasa itu real, teman-teman. Bela rasa itu benar-benar kalian buat. Bela rasa itu benar-benar kalian lakukan dalam kehidupan, entah di level yang sederhana atau level yang cukup luar biasa. Nah, selama masa Prapaskah ini, teman-teman semua diajak untuk menyadari bahwa kalian itu
punya hati untuk teman-teman yang berkesusahan, bahwa kalian itu punya bela rasa dan kalian sudah melakukan bela rasa. Nah, Tuhan ingin agar bela rasa yang kalian punya, kepekaan terhadap sesama yang menderita, kerelaan untuk menolong kepada yang menderita itu tidak hilang, tetapi bertumbuh dan terus dilakukan. Jangan stop gara-gara dikomentari orang, cari perhatian. Jangan stop gara-gara dikomentari teman-teman, sok baik. Jangan stop gara-gara dikomentari orang, sok suci. Jangan stop gara-gara dikomentari orang, boros amat loh. Jangan stop karena kalian dikatakan, emang apa yang bisa kamu bantu? Nah teman-teman sekalian, semoga masa APP ini sungguh-sungguh menggerakkan kalian untuk menjadi orang-orang yang punya bela rasa. Mulailah berbela rasa dengan keluarga kamu ketika ada mama yang sedih, ketika ada papa yang membutuhkan bantuan, ketika ada adik yang sakit. Kamu berbuat sesuatu, menolong mereka karena hati kamu diisi oleh kasih dan tidak ingin mereka menderita. Bantuan meskipun kecil itu berarti bagi mereka. Lalu mulailah dengan teman-teman di gereja, teman-teman misdinar, teman-teman aktivis dalam remaka. Mulailah dengan teman-teman di sekolah, mulailah dengan teman-teman di desa, mulailah dengan teman-teman di Jambi. Akhirnya semuanya menjadi besar dan kalian membuat gerakan yang luar biasa. So, itu yang ingin Romo sampaikan. Semoga kalian tidak putus asa, tidak pernah menyerah untuk menunjukkan bahwa dalam diri kalian ada kebaikan, ada kasih, ada belas kasih, sehingga kalian tidak akan pernah tinggal diam terhadap sesama yang menderita. God bless you. Selamat mempersiapkan Paskah. Saudara-saudari terkasih, panggilan untuk saling mengasihi adalah panggilan hidup kita sebagai umat Katolik. Kristus sendiri telah hidup ke dunia, membagikan tubuhnya sendiri untuk santapan banyak orang. Maka marilah sekarang kita berdoa kepada Allah Tritunggal Kudus untuk wujud khusus membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa sesuai tema APP kita tahun ini. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas anugerah agung-Mu, yakni Kristus, Sabda-Mu yang menjadi manusia, dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam seluruh hidup kami. Melalui Kristus dan Roh Kudus, Engkau menyadarkan kami untuk hidup saling mengasihi dan mencintai. Ya Allah Putra Penebus dunia, Engkau telah berbela rasa terhadap nasib kami yang terbelenggu oleh dosa dan kejahatan. Engkau yang datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan para tawanan, juga mengajar kami hidup peduli pada yang miskin dan selalu terdorong untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Tingkatkanlah jiwa solidaritas di antara kami, supaya tercipta kehidupan yang harmonis sesuai yang Engkau kehendaki dan ajarkan. Ya Allah Roh Kudus, curahkanlah Roh-Mu agar membimbing kami menuju hidup kekal melalui karya pelayanan kasih sejati kepada sesama kami. Hati kami yang egois, lunakkanlah. Jiwa kami yang keras, lembutkanlah. Dan kasih kami yang beku, cairkanlah. Serta niat kami yang jahat, hancurkanlah. Semangat kami yang lesu, kobarkanlah. Dan mata kami yang buta terhadap kebenaran, melekkanlah. Agar kami melihat dalam diri sesama kami yang menderita wajah Allah sendiri yang penuh belas kasih. Kini ya Allah Tritunggal Maha Kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala kehidupan kami, agar kami selalu termotivasi menjawab panggilan-Mu dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang berbela rasa, demi tercapainya kesejahteraan bersama untuk seluruh umat manusia. Dan semoga kami umat-Mu layak merayakan hari Paskah yang cerah. Terpujilah nama-Mu yang kudus dengan segala kepenuhan kemuliaan surgawi, yang hidup dan berkuasa seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Saudara-saudari sekalian, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan seraya berdoa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan bimbingan-Mu dalam pertemuan APP yang keempat ini. Semoga semua ajaran-Mu yang telah kami renungkan bersama tidak hanya memberi kesadaran dan penghayatan iman kami, namun terlebih dapat menjadi inspirasi untuk mewujudkan dalam hidup sehari-hari. Maka sertailah kami selalu supaya dapat semakin layak menyambut kebangkitan putra-Mu dan menyambut Paskah dengan hati penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadat APP kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita selanjutnya. Marilah kita tutup ibadat kali ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.